Halo, selamat datang kembali di channel saya Flash Matematika. Ya, video sebelumnya sudah saya bahas cara menentukan nilai peluang dari variabel acak kontinu ya, yang intinya kita harus menggunakan integral. Nah, kali ini akan saya bahas tentang variabel acak berdistribusi normal. Nanti meliputi normal yang baku dan normal yang tidak baku. Seperti apa penjelasannya? Silakan disimak video saya berikut ini. Saya jelaskan dulu dari apa itu variabel acak berdistribusi normal. Pada suatu data, frekuensi tertinggi biasanya akan ada di sekitar nilai rata-rata. Untuk materi ini, rata-rata kita tidak pakai X bar, melainkan memakai tanda mu ya, simbol mu. Semakin jauh dari rata-rata, maka frekuensinya akan semakin kecil. Misalkan ini ya, saya punya nilai ulangan, jadi yang nilainya sekitar rata-rata, misal rata-ratanya 70 atau 80, di sekitar itu datanya banyak sekali siswa yang mendapat nilai itu. Sementara siswa yang mendapatkan nilai sangat tinggi, misalkan 98, 95 atau 100, mungkin itu hanya sedikit. Dan siswa yang mendapatkan nilai rendah ya, misalkan misal 20 atau mungkin 30, 50, itu juga sedikit. Mayoritas akan ada di tengah seperti ini. Ya. Itulah yang dinamakan kurva normal. Nanti grafik fungsi normal akan berupa seperti lonceng ya, seperti ini. Nanti ada aturannya, nanti ini harus simetris, kanan dan kiri harus simetris, luasnya harus sama. Baik, kita lanjutkan. Konsep variabel acak berdistribusi normal. Jika memang datanya berupa distribusi normal, nanti kita simbolkan seperti ini. Variabel acak X yang berdistribusi normal itu dilambangkan dengan X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simangan baku tau ya. Bacanya seperti itu. X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simangan baku tau. Jadi yang depan ini nanti adalah rata-rata, yang belakang adalah simangan baku. Oke, fungsi berdistribusi normal yang sudah saya sampaikan tadi, rumusnya adalah seperti ini. Peluang untuk X sama dengan X adalah 1 per tau akar 2pi dikalikan E pangkat setengah pangkat X min mu per tau dikuadratkan untuk min tangga sampai tangga. Setelah digambar, kurvanya akan berbentuk seperti lonceng ya, seperti ini. Nah, kalau kita pengen mencari peluang variabel acak X dengan mu, rata-rata mu dan simbang baku tau pada interval tertentu A sama B, seperti pada materi sebelumnya tentang distribusi peluang variabel acak kontinu, yaitu menggunakan integral. Sehingga fungsinya masih ini, cuman kita menggunakan integral dari batas bawah A sampai B ya. Kita peroleh rumus yang ini. Ini adalah rumus untuk mencari luasan dari A sampai B ya, untuk X dari A sampai B dari data berdistribusi normal. Baik, nanti kalau kita lihat cara mengintegralkan ini itu lumayan repot ya cara mengerjakannya. Kalau kita menggunakan X yang masih asli, kita akan mengintegralkan seperti ini sangat susah. Apalagi nanti menghitung luasannya dengan memasukkan nilai B dan nilai A ya. Nanti ada cara lainnya, yaitu mengubahnya menjadi distribusi normal baku. Ya, nanti X bisa diubah menjadi Z. Z itu nanti variabel acak dengan distribusi normal baku. Ya. Normal baku itu ketika rata-ratanya atau mu-nya 0 dan simpangan bakunya 1. Kalau kita tulis adalah Z berdistribusi normal baku dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Jadi setelah kita ubah jadi Z, nanti perhitungannya tidak seribet ini. Bisa kita pakai tabel. Bagaimana cara mengubah X menjadi Z agar perhitungannya lebih simpel? Nah, ini dia konversinya. Kalau pengen mencari Z, kita tinggal menggunakan rumus X min mu dibagi tau. Jadi nanti X-nya berapa, X yang kecil, yang besar berapa, semuanya dimasukkan ke rumus ini sehingga nanti menjadi Z1, yaitu Z yang kecil, dan Z2. Setelah menjadi Z, ya, nanti peluang Z adalah seperti ini. Jadi kalau masih X seperti ini, kalau sudah Z seperti ini. Kalau kita lihat, sekarang rumusnya sudah lebih simpel ya. Yang tadinya X min mu per tau, sekarang hanya Z kuadrat. Ini rumusnya lebih simpel. Berikutnya, setelah jadi variabel acak baku Z ini ya, kita akan mencari peluangnya. Peluang variabel acak normal baku.
Peluang dari variabel acak Z normal baku 0,1 adalah luasan area di bawah kurva normal baku. Ini kurvanya. Kemudian karakter kurva harus dipahami yang pertama. Luas total seluruhnya harus 1. Jadi luas semuanya ini sampai kanan itu luasnya 1. Namanya jumlah peluang semua adalah 1 ya. Kemudian kurva itu simetris terhadap garis Z sama dengan 0. Jadi ini simetris ya. Kanan sama kiri itu sama. Kalau tadi luasnya total 1 sementara ini simetris, kesimpulannya adalah luas area sebelah kiri dan sebelah kanan dari Z sama dengan 0 adalah sama, yaitu masing-masing 0,5. Jadi kan luas ini tadi 1 ya. Berarti kalau simetris, kirinya akan 0,5, kanannya juga 0,5. Berikutnya, jika ingin mencari nilai tertentu, nilai peluang tertentu dari batas A sampai B atau Z1 sampai Z2, kita bisa menggunakan integral dengan fungsi yang Z tadi ya, lebih simpel, dari batasnya misalkan A sampai B seperti ini, kita integralkan. Nah, untuk menentukan nilai peluang variabel acak Z 0,1, kita tidak perlu menggunakan integral nantinya, melainkan menggunakan tabel. Jadi kita tidak perlu mengintegralkan bentuk ini dengan memasukkan batas bawah Z1 sama Z2 batas atas, melainkan kita hanya menggunakan tabel Z. Oke, cara menggunakannya seperti ini. Misal saya akan mencari peluang untuk Z kurang dari 1,13. Kalau kita gambar seperti ini ya. Ini Z 1,13 kurang dari berarti ke arah kiri sampai habis. Maka cara mencarinya adalah dengan mengambil Z, tabel Z. Ini adalah tabel Z untuk peluang Z kurang dari Z kecil. Jadi yang ke kiri ya. Kita lihat di sini 1,1 ketemu dengan 0,03 jadinya 1,13. Hasilnya adalah 0,8708. Kita tidak perlu mengintegralkan, melainkan hanya dengan melihat nilai Z yang dibutuhkan ke tabel ini sehingga kita sudah menemukan nilai peluangnya. Jadi seperti itu langkahnya. Berawal dari variabel acak X ya, yang rumusnya seperti ini, dikonversi menjadi Z dengan rumus konversi ini sehingga menjadi rumus yang lebih sederhana ini. Setelah jadi rumus sederhana pun masih bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan tabel sehingga perhitungannya jadi sangat mudah. Oke, itulah cara menentukannya ya, mengubah dari X menjadi Z. Kemudian tabel luasan kurva normal harus kita pahami bahwa luasan area di bawah kurva seperti pada gambar di samping itu dapat dicari menggunakan integral dari Z1 sampai Z2 ya. Luasan ini itu adalah integral Z1 sampai Z2. Untuk menghitung nilai peluang di atas itu tidak mudah. Maka kita dapat menggunakan tabel luas kurva normal yang biasa disebut sebagai tabel Z ya. Yang langsung akan menampilkan nilai luasan daerah yang dibatasi oleh Z tertentu. Jadi kalau pakai integral repot kita langsung pakai yang namanya tabel Z. Oke, contoh tabel Z itu seperti ini. Ya, ini contoh tabel Z. Kalian pahami syaratnya ya. Tabel Z itu hanya menghitung dari Z tertentu kurang dari ya ke kiri. Jadi misalkan kita punya Z di sini, yang dihitung adalah yang ke kiri. Misal kita punya Z di sini, yang dihitung adalah yang ke kiri. Ingat, yang ke kiri, bukan yang ke kanan. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan kok menanyakan yang ke kanan, yang ini, berarti nanti tinggal 1 dikurangi yang ke kiri itu berapa. Jadi segini kan 1 dikurangi yang putih ini berapa gitu caranya ya. Baik, kita coba gunakan tabel untuk menghitung contoh ini ya. Ini latihan sederhana saja. Peluang untuk Z kurang dari sama dengan min 0,02. Oke, kamu cari min 0,02. Ini sudah kurang dari, sudah betul 0,02 min 0,22 ya, maaf 0,2 itu ini kita tarik ketemu 0,02 jadinya min 0,22. Nah ini dia hasilnya adalah, oh ya, ini kalau kita gambar seperti ini ya, di sini ada min 0,22, mintanya ke kiri. Mintanya ke kiri, arsirannya sudah sesuai dengan tabel ini, berarti langsung kita bisa pakai tabelnya, yaitu hasilnya 0,4129. Yang kedua, kita pengen mencari Z kurang dari 0,75. Kalau kita gambar 0,75 itu positif ya, berarti ada sebelah kanan. Kurang dari berarti ke area kiri. Tabelnya sesuai yang ini
Ya, kita tinggal lihat 0,7 ketemu 5. 0,7 kita tarik, bertemu 0,05 ditarik. Nah, inilah nilainya, yaitu 0,7734. Oke. Yang berikutnya hati-hati, di sini soalnya lebih dari ya. Sementara rumus Z kita adalah kurang dari. Kita gambar dulu. 0,84 mintanya lebih dari. Nah, kita bisa mencari yang di sebelah kirinya dulu ya. Yang di sebelah kiri itu berapa? 0,84 itu kita cek. 0,8 bertemu dengan 4 yang kurang dari, itu nilainya adalah, yang ini nilainya 0,7995. Itu yang ke kiri sesuai arsiran. Berarti yang arsirannya ke kanan ini adalah 1 dikurangi dia. 1 dikurangi 0,7995. Seperti itu caranya. Dan hasilnya adalah 0,2005. Oke, seperti itu kira-kira cara membaca tabel Z untuk menentukan nilai peluang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal biar lebih memahami ya. Nomor 1, variabel acak X berdistribusi normal dengan 6,2. Ini artinya yang 6 itu adalah mu atau rata-rata, dan 2 adalah tau atau simpangan baku. Rumusnya apa? Rumus fungsinya apa? Oke, untuk menentukan rumus fungsinya kita gunakan patokan dasarnya. Sebenarnya rumus fungsi untuk X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku tau adalah seperti ini. Kita tinggal menggantikan saja nilai mu sama taunya ke rumus itu. Jadi, saya tulis di sini ya. Fx sama dengan 1 per tau akar 2pi. Nah, taunya tadi kan 2 ya. Berarti 2 akar 2pi. E pangkat negatif setengah, kurung buka, X min mu. Mu-nya tadi 6. Berarti X min 6 per taunya tadi 2. Terus tutup dikuadratkan. Sekarang kita tinggal sesuaikan saja dengan pilihan ganda. Di pilihan ganda akarnya semuanya seperti ini ya, tidak ada angka 2 di sini. Ya udah, 2-nya kita masukkan ke dalam menjadi 4 sehingga menjadi 1 per akar 4 kali 2pi. E pangkat negatif setengah. Kemudian kita hitung. Di sini penyebutnya tidak ikut terkurung, coba lihat ya. Berarti kita atur seperti itu menjadi X min 6, maaf saya buat seperti ini saja, X min 6 kuadrat dibagi 2 kuadrat itu 4. Jadi seperti itu. Kemudian kita tinggal satu langkah lagi, sudah sama jawabannya. 4 kali 2pi adalah 8pi. Ini negatif setengah. Maaf, kita kalikan sekalian ya. Ini X min 6 kuadrat. Nah, setengah kali 1/4 ini adalah 1/8. Boleh kita tulis 1/8 seperti ini. Ya, sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Oke, contoh lagi biar lebih memahami. Contoh 2. Variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata 4 dan simpangan baku 1. Jadi mu-nya sama dengan 4, taunya sama dengan 1. Rumus fungsinya adalah apa? Kita tulis rumusnya sama kayak tadi ya. Berarti Fx sama dengan 1 per tau. Saya ganti langsung taunya dengan angka 1, berarti 1 kali akar 2pi. E pangkat min setengah, kurung buka, X min mu-nya 4, per taunya 1, tutup, kuadrat. Saya hitung lagi jadinya 1 per akar 2pi. E pangkat. ABC-nya ternyata mintanya per seperti ini ya, berarti minnya tetap di sini. X min 4 kita kuadratkan jadinya X min 4 kuadrat. Nah, 1 kali 2 ini 2. Kebetulan 1 dikuadratkan tetap 1 ya, jadi 1 kali 2 tetap 2. Jawabannya adalah apa ini? 1 per akar 2pi E pangkat min X min 4 kuadrat per 2. Oke, yang ini ya jawabannya ya, masih per 2. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 3. Jika variabel acak Z berdistribusi normal 0,1,
ya, artinya mu-nya 0 dan rata simpang berlakunya 1, nilai dari peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2 adalah apa? Ketika ini sudah berupa variabel acak Z, maka fungsi untuk peluangnya sudah berubah menjadi seperti ini ya, 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Dengan batas bawah sampai batas atas masuk ke integral. Jadi kalau Z-nya Z1 sampai Z2 masuknya seperti ini. Berarti di soal ini kita tinggal melihat yang batasnya 0 sampai 2. Ini 0 sampai 1 salah, 1 sampai 2 salah, min 3 sampai 2 salah, 2 sampai 3 itu salah, 0 sampai 2 ini yang benar. Ya. Kalau yang A ini, kalau pertanyaannya adalah peluang dari Z lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Kalau ini adalah peluang 1 kurang dari Z kurang dari 2. Ini adalah peluang Z karena ke kiri sampai min 3 berarti kurang dari 2. Ini adalah peluang 2 sampai 3 berarti Z lebih dari 2. Oke, jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan tabel luasan daerah di bawah kurva normal tabel Z, hitung nilai peluang untuk setiap nilai Z berikut ini. Oke, ini sudah saya contohkan sebelumnya. Caranya mudah saja, pahami bahwa tabel yang disediakan adalah tabel untuk nilai Z ke kiri atau Z kurang dari Z kecil ya, harus ke kiri. Jadi kalau soalnya yang lebih dari nanti harus waspada dan hati-hati. Oke, untuk yang rumusnya Z kurang dari, kita lihat saja min 2,54. Di sini ambil min 2,5, yang desimal berikutnya ambil yang 0,04, kita tarik, ternyata bertemu di 0,0055. Jika kita gambar akan seperti ini. Ini ada negatif 2,54, kurang dari berarti ngarsirnya ke kiri. Karena ngarsirnya ke kiri cocok dengan aturan untuk tabel Z itu ke kiri. Jadi luasnya ternyata 0,0055. Ini adalah 0,0055. Jadi jawabannya adalah 0,0055. Yang B, peluang Z kurang dari sama dengan 1,34. Jika kita gambar 1,34 itu positif ya, berarti di sini kurang dari berarti arsirannya ke kiri. Arsirannya sesuai dengan aturan tabel yaitu ke kiri. Ya udah, berarti kita ambil saja 1,3 dan 0,04 bertemu di 0,90, jadi luasannya adalah 0,9099. Baik, berikutnya hati-hati yang C karena mintanya lebih dari. Jika kita gambar akan seperti ini. Ini 0,57 tapi lebih dari alias ke kanan. Sementara rumus tabel kita adanya untuk yang ke kiri. Ya udah, kita cari dulu yang ke kiri itu berapa. 0,57 yang ke kiri adalah 0,5 bertemu dengan yang 0,07 adalah yang ini adalah 0, berapa itu? 7157. Berarti luas yang sini adalah 1 dikurangi yang itu 0,7157 ya. Kenapa 1? Aturannya luas keseluruhan itu 1. Sehingga kalau sebelah kirinya itu 7157 ya, sesuai tabel, maka yang kanan adalah 1 dikurangi nilai yang kiri. Kalau kita tulis adalah 1 dikurangi peluang untuk Z kurang dari. Nah, untuk Z kurang dari 0,7 adalah tadi ya, 1 dikurangi 0,7157. Sehingga jawabannya adalah 0,2843. Oke, seperti itu caranya. Kita lanjut ke nomor 5. Sekarang yang diminta ada batas kiri sama batas kanan. Berdasarkan tabel luasan daerah di bawah kurva, tentukan nilai peluang berikut. Ini min 1,79 sampai 0,68. Jika kita gambar seperti ini. Ini negatif 1,79. Ini misalkan 0,68. Yang diminta hanya segini ya. Tidak sampai yang kiri ya, hanya terpotong di situ, sementara yang kiri ini tidak bisa dipakai. Oke, caranya adalah nanti kita cari luas segini itu berapa ya, luas dari min 0,68 ke kiri, lalu kita kurangi yang bolong ini ya. Oke, yang bolong kita lihat kurang dari 1,79 itu peluangnya berapa? Negatif 1,7 tarik sama 0,09 0,0367. Jadi yang kecil ini adalah 0,0367.
Sementara yang ini sampai sini dari 0,68 sampai habis, kita cek di sini 0,6 bertemu 0,08 adalah ini ya. Ini adalah 0,7517. Berarti nanti tinggal kita kurangin saja. Kalau kita tulis adalah peluang yang besar, yaitu peluang Z kurang dari 0,68, tinggal kita kurangi sama peluang yang bolong ini, yang kecil ini, yaitu Z kurang dari min 1,79. Oke, angkanya tinggal kita tulis 0,7517 dikurangi 0,0367. Oke, setelah dihitung hasilnya adalah 0,7150. Oke. Contoh kedua, untuk yang dua batas ya, kiri dan kanan. Jika kita gambar, ini positif semua, berarti semuanya di sebelah kanan ya. Ini 0,28, katakanlah di sini 1,6 yang diminta di area ini. Langkahnya sama, kita cari dulu yang di sini ya. 0,28 ke kiri itu luasnya berapa? 0,2 ditarik bertemu dengan 0,08, yaitu ini. Ini adalah 0,6103. Sementara kalau kita hitung luas dari 1,6 ke kiri, itu luasnya adalah 1,6, 1,60 berarti ya. Ini 0,9452. Logikanya tinggal kita kurangin saja. Dia sama saja peluang saat Z kurang dari 1,6, kita kurangi peluang yang ini, Z yang kurang dari 0,28. Oke, yang kurang dari 1,6 adalah ini 0,9452. Yang kurang dari 0,28 adalah 0,6103. Setelah dihitung nanti hasilnya adalah 0,3349. Itulah luasannya. Kita lanjutkan ke contoh 6. Tentukan nilai Z1 jika diketahui peluang Z kurang dari Z1 adalah 0,5675. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah lebih dari setengah, maka yang jelas nanti Z-nya positif ya. Jadi ini kan 0. Kalau ternyata luasnya sudah lebih dari 0,5 berarti sudah lebih dari ini. Anggap aja di sini ya. Ini adalah misalkan nilai Z1-nya. Ternyata arsiran ke kiri ini luasnya adalah 0,5675. Ini dibalik. Sebelumnya kita sudah tahu Z, kita ditanya peluangnya. Ini dibalik. Sudah ada peluangnya tapi Z-nya yang ditanyakan. Oke, yang pertama kamu cek adalah apakah benar arsirannya ke sebelah kiri sesuai aturan dari grafik, sesuai aturan dari tabel. Ini sudah kurang dari, oke, bisa kita pakai. Kita lihat 0,5675 di tabel dicari, ternyata ketemu di sini. 5675 itu senilai dengan Z-nya 01 sama 07. Berarti dia adalah 0,17. Ya, boleh kita tulis peluang Z kurang dari Z1. Ini ternyata peluang untuk Z kurang dari berapa tadi? 0,17. Kesimpulannya Z1-nya adalah 0,17. Jadi intinya ini kebalikan dari soal sebelumnya, bahwa Z-nya ada ditanya peluang, ini ada peluangnya ditanya Z-nya. Oke, contoh yang B, peluang Z lebih dari Z1, kita gambar dulu. Oke, lebih dari Z1 ternyata cuma segitu, katakanlah Z1-nya di sini, lebih itu yang ke arah kanan. Ternyata di sini peluangnya adalah 0,1292. Logikanya, kalau kita mau pakai tabel Z, kita harus melihat luasan yang kiri ya, karena luasan yang kirilah yang ada di tabel Z ini. Oke, kita cek, ternyata ini adalah 1 dikurangi 0,1292. Oke. Dan hasilnya adalah ya 0,8708 ya. 0,8708. Oke, fokus ke angka 0,8708 yang arsirannya ke kiri ya. Kita bisa melihat tabel 0,8708 itu tepat di Z-nya 1,13. Oke, ini boleh saya tulis seperti ini. Peluang Z kita ganti dengan
Oke, kita balik saja ini. Kita ganti dengan kurang dari Z1. Kenapa? Karena kita harus mengubahnya jadi kurang dari. Yang ini menjadi 1 dikurangi 0,1292, yaitu berapa tadi? 0,8708, yang dia adalah peluang untuk Z kurang dari sama dengan 1,13. Kesimpulannya Z1 adalah 1,13. Oke, the next. Peluang Z dari 0 sampai Z1 adalah 0,446. Berapakah Z1-nya? Kita cek. Jika kita gambar, ini adalah Z0 sampai Z1 segini saja, itu ternyata luasnya adalah 0,4406. Padahal rumus tabel Z kita adalah, yang kita punya adalah tabel dari Z1 sampai paling kiri. Nah, kembali lagi ke aturan untuk grafik bahwa untuk 0 ke kiri, Z sama dengan 0 ke kiri, itu sampai habis itu adalah 0,5. Sehingga Z1 pol sampai kiri itu adalah 0,5 ditambah 0,4406, yaitu 0,9406. Seperti itu. Ini kalau kita tulis, ini boleh kita ganti menjadi peluang Z1, peluang Z kurang dari Z1. Jadi Z min Z1 ke kiri sampai tak hingga. Ini boleh kita ganti menjadi 0,5 ditambah 0,4406. Hasilnya adalah 0,9406, yang dia adalah peluang Z kurang dari, kita cek, 0,9406. 1,56 ya. 1,56. Kesimpulannya Z1-nya adalah 1,56. Oke, yang patut diwaspadai adalah ketika permintaan soal malah lebih dari atau ada dua batas seperti ini ya. Kita perlu melihat syarat dari grafik, syarat dari tabel itu adalah Z kurang dari Z kecil. Maka sebisa mungkin bentuk itu harus kita ubah jadi Z kurang dari ya. Kita lanjutkan ke contoh nomor 7. Nilai dari ini adalah berapa? Oke, sebenarnya di sini udah tabel Z ya. Ini udah fungsi Z, yaitu 1/2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Ini sama saja kamu ditanya peluang untuk Z, minta hingga sampai 1,5 itu berarti Z kurang dari 1,5. Kita sama saja disuruh mencari peluang Z kurang dari 1,5. Kita cek tabel, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini 1,5, mintanya ke kiri sesuai tabel ini. Oke, 1,5 0 ya. 1,5 ketemu dengan 0, inilah nilainya. 0,9332. Jadi tidak usah bingung kalau bentuknya bentuk seperti ini pakai integral, itu sama saja kalau diubah adalah Z kurang dari 1,5. Nomor 8. Oke, ini sama kayak tadi. Ini sudah fungsi simpangan, distribusi normal baku. Kita tinggal melihat ini aja. Kalau 1,5 sampai tak hingga itu sama saja ditanya peluang X lebih dari 1,5. Kalau kita gambar, ini 1,5 mintanya lebih dari. Berarti kita harus mencari ini 1,5 ke kiri berapa? 1,5 ke kiri adalah, ini adalah 0,9332. Berarti yang ke sana adalah 1 min itu 0,9332. Jadi ini sama saja 1 dikurangi peluang untuk yang 1,5 ke kiri. Maaf, Z ya. Z kurang dari 1,5. Jadi 1 dikurangi 0,9332. Oke, hasilnya adalah 0,668. Nomor 9. Nilai dari peluang ini adalah berapa? Sama, ini sudah berupa Z, yang ditanya adalah minta hingga sampai 2,5. Jika kita kerjakan seperti ini. Peluang X Z ya, Z kurang dari 2,05. Kita lihat 2,0 bertemu dengan 0,05 jadinya 0,9798. Dan ini grafiknya sudah memang yang ke kiri ya, karena 2,05 kurang dari itu ke kiri,
Berarti sudah sesuai grafik di tabel ini. Langsung aja 0,9798. Next, nomor 10. Berdasarkan tabel distribusi N01, maksudnya normal baku seperti ini, itu udah normal baku. Nilai dari peluang Z kurang dari 0,8849. Untuk kurang dari 1,2 adalah ini. Yang ditanyakan adalah 0 sampai 1,2. Coba kita gambar gini. Yang diketahui adalah peluang untuk Z kurang dari 1,2 itu nilainya 0,8849. Ini kalau kita gambar seperti ini. Ini ada 1,2, kurang dari itu pol sampai kiri. Ternyata luasnya adalah 0,8849. Tapi yang ditanyakan adalah 0 sampai 1,2 ya. Yang ditanya adalah peluang Z dari 0 sampai 1,2. Oke, coba kita lihat gambarnya. Ini 0, ini 1,2. Kalau yang ditanyakan adalah 0 sampai 1,2, berarti harus dikurangi sama yang 0 ke kiri. Ingat, separohnya ini kalau mulai dari 0 itu adalah 0,5. Berarti dia tinggal 0,8849 tadi dikurangi sama 0,5. Jadi diketahuinya tuh segini, tapi ditanya cuma 0 sampai itu. Padahal kita tahu yang 0 ke kiri sampai habis itu adalah 0,5 atau setengah. Berarti tinggal kita kurangi saja, yaitu 0,3849. Berikutnya nomor 11. Diketahui luas daerah di bawah kurva normal baku dengan selang 0 sampai 1,5 adalah ini. Ini kebalikannya ya. Ini sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah peluang untuk 0 kurang dari Z kurang dari 1,5, nilainya adalah 0,4332. Ini jika saya gambar seperti ini. Dari 0 sampai 1,5. Segini ya. Ternyata luasan segini adalah 0,4332. Yang ditanyakan adalah peluang untuk Z kurang dari min 1,5 ya. Z kurang dari negatif 1,5. Coba kita gambar. Ini 0. Di sini negatif 1,5, mintanya ke kiri. Oke, caranya seperti ini. Kurva yang atas ini itu bisa kita cerminkan. Ini sama ketika saya balik arahnya. Ini kan kita ditanya min 1,5 tapi model kita 1,5. Kurva ini boleh kita cerminkan ke kiri menjadi seperti ini, yaitu min 1,5 sampai 0. Itu yang harus dipahami. Ini luasnya akan sama, yaitu 0,4332. Sekarang logikanya, yang ditanyakan hanya yang ini. Sementara tadi kita tahu ini nilainya berapa tadi? 0,4332. Ini yang ditanyakan. Kita tahu bahwa segini itu luasnya 0,5, ya kan? Berarti kalau hanya ditanya min 1,5 ke kiri, kita tinggal gunakan segini, yaitu setengah ya, dikurangi oleh yang ini, luas yang diarsir ini, luas yang bolong ini, yaitu 0,4332. Oke, hasilnya nanti adalah 0,0668. Saya ulangi ya. Di tabel atau di fungsi grafik fungsi normal itu bisa kita cerminkan karena kiri dan kanan kan simetris. Berarti kalau 0 sampai 1,5 bisa kita cerminkan menjadi min 1,5 sampai 0. Kenapa seperti itu? Karena permintaan soal ini 1,5, tiba-tiba yang ditanyakan negatif 1,5. Berarti kita cerminkan saja, luasannya tetap sama. Kemudian kita tahu bahwa ketika ada sini 0 sampai habis, ini tuh setengah. Udah saya tulis di sini setengah. Kalau segini saja sesuai gambar tadi itu 0,4332, berarti arsiran yang diminta adalah setengah dikurangi itu. Sehingga jawabannya ini 0,0668. Baik, untuk contoh kali ini saya potong di sini. Untuk contoh berikutnya saya bahas di part atau bagian berikutnya karena sedikit berbeda temanya ya.
Nanti di contoh berikutnya kita belum tahu nilai Z-nya, tapi masih berupa nilai X. Kita harus mengkonversi dulu dari X menjadi Z. Ya, silakan disimak dan ditunggu untuk video berikutnya. Sampai jumpa.